Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan kita, terutama kepada guru-guru kita, di mana pagi hari ini berbeda nuansanya, karena semua kita lengkap hadir. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niat yang ikhlas, sehingga ada nilai pahalanya daripada Allah. Karena ibadah yang dilakukan dengan terpaksa, di samping itu hatinya tidak fokus, maka tidak ada nilai pengabdiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan salah satu tempat duduk terbaik adalah di majelis ilmu. Meskipun kita ada yang sudah tahu dan lebih tahu barangkali dengan saya, tapi hadir di sini minimal kita mendapat ampunan daripada Allah, mendapat rahmat dan didoakan oleh malaikat, minimal. Andaikan kita ada yang sudah lebih daripada saya, dan itu tidak saya nafikan, saya hormat dan salut. Tapi kedatangan Anda ke sini menggugah semangat kami para murid-murid dan guru-guru yang lain. Semoga dapat dimaklumi. Sebelum masuk kita kepada jawaban pertanyaan, ini kejadian dan kenyataan, dan itu ada yang ditanyakan. Mengenai tertawanya perempuan cekikikan dan terpingkal-pingkal di belakang rumah Abi. Sudah sering disebutkan dan disampaikan kepada Abi langsung atau tidak. Ada anak-anak putri kita yang terkadang ketawanya itu sudah dibikin-bikin. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana hukum perempuan tertawa terbahak-bahak, termenyeh-menyeh, dan terpingkal-pingkal serta cekikikan. Kita merujuk dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan pertamanya lah. Kata Aisyah, istri Nabi SAW, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu istilahnya mustajimian qattu dhahikan. Mustajimian itu maknanya tertawa lepas, mubaligan fiddahi, tertawa berkelebihan, lepas, tidak ada kontrol, sehingga lam yatruk minhu, tidak tersisa sedikit pun, lepas, sehingga terbuka, ternganga mulutnya selebar-lebarnya. Rasulullah tidak pernah begitu. Kalau beliau gembira, beliau senyum. Ada tertawa tidak sampai nampak lahwah, liang di kerongkongan nampak daging, tidak sampai begitu. Itu yang pertama. Bahkan beliau menegur, jangan banyak tertawa. La tukthirud dahika, jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Bukan tidak boleh tertawa, tapi sering tertawa, lebih-lebih tertawa terbahak-bahak, kata beliau, itu mematikan hati. La tukthirud dahik, jangan kalian banyak tertawa, fa inna kathratad dahi, karena banyak tertawa itu mematikan hati, kurang peka. Lebih-lebih perempuan, lebih ingatkan yang putri-putri, senyumlah, itu kepribadiannya indah, senyum. Tertawalah, tapi jangan berlebihan, apalagi dibikin-bikin seperti cekikikan itu. Gampang setan mempermainkan kita. Perempuan yang kesurupan itu terkadang disebabkan oleh tertawa terpingkal-pingkal.
sehingga setan suka bisa masuk lewat mulutnya. Maka inti jawabannya adalah putri-putri muslimah, perempuan-perempuan saleh itu adalah perempuan-perempuan yang tinggi adabnya, tinggi rasa malunya, pandai dia menjaga diri, termasuk ketika berucap, ketika berkata, ketika berbicara, dan juga ketika tertawa. Dapat dinilai seorang perempuan di situ. Maka ini penting diperhatikan. Apakah di lokal, ketika berolahraga, ketika di asrama, amat sangat ini perhatikan. Sehingga yang akan datang kita dapati putri-putri Abi Center itu adalah putri-putri muslimah yang salehah, yang pandai menjaga adab sopan santun, akhlak mulia. Mereka mempunyai budi pekerti yang luhur. Bila bicara mereka biasa-biasa, tidak dibikin-bikin, dan tidak pula menjerit-jerit, dan tidak pula mendayu-dayu. Bila tertawa mereka tidak sampai terpingkal, termehek-mehek. Istilahnya dalam kajian hadisnya mustajabi'an dahikan, tertawa lepas, selepas-lepasnya, tidak ada remnya, tidak ada banternya. Mudah-mudahan jawaban ini ada manfaat faedahnya untuk antum semua, juga putra. Tetap kita jangan tertawa atau membuka mulut selebar-lebarnya. Masuk setan. Yang kedua itu dilarang Nabi. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Kalian itu terlalu banyak tertawa, tak berapa menangis. Wa antum samidun, kalian terlengah dan lalai. Surah An-Najmi, surat ke-53 ayat 60-61. Afa bihadzal hadisi antum ta'jabun. Apakah berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran tentang peringatan-peringatan, lalu kalian merasa aneh dan kalian tertawa, tidak menangis, kalian lalai. Jadi apalagi ketika kita berilmu di majelis ilmu, ada peringatan-peringatan, harus kita banyak merenung, banyak tafakkur, bukannya majelis yang banyak tertawa. Mudah-mudahan Nabi sampaikan ini ada faedah manfaatnya untuk kita semua, amin. Dan kepada ustazah-ustazah yang putri, minta tolong juga anak-anak kita dikontrol ketika mereka bermain, bergelut, jangan sampai keluar lagi jeritan yang kadang-kadang terkesan diajan dan dibawa-bawa atau dibikin-bikin. Oke, anggap saja itu pertanyaan pertama. Kita masuk yang berikutnya. Jangan bersandar, jangan mulai tidur, jangan mulai mengganggu. Jangan rusak suasana yang penuh berkah, penuh mulia ini dengan cara kita duduk. Pertanyaan pertama dari Taufik Zikrian Usman Aziz Fadlan Rahman, 4 orang, silakan berdiri. Taufik Zikrian, kelas berapa? Kelas 7A. Dari mana ini Taufik? Kamang Hilir. Oh ya, oke. Ada ibu bapaknya? Coba salam sama ibu bapaknya. Oh, bentus. Usman Aziz. Dari mana ini? Matuayu Bukare. Iya, bentus. Ada ibu bapaknya? Neneknya juga ada. Coba salam. Oke, bagus. Fadlan Ar-Rahman. Oh, ada 3. Dari mana ini? Padang. Padangnya di mana? Kota Padang. Oke, salam sama ibu bapaknya. Ketiga-tiga anak saleh ini, amin. Ketiga-tiga anak yang penuh adab mulia ini, amin. Bertanya kepada kita, apa hukumnya jika kita salat bersandar ke dinding? Sama pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Bagus, silakan duduk. Apa hukumnya jika salat bersandar ke dinding? Bersandar itu ada 2. Bersandar pertama betul-betul bersandar.
Sehingga kalau kita singkirkan tempat kita bersandar, kita jatuh. Itu betul-betul bersandar. Yang kedua, bersandar tidak sampai kita bila disingkirkan, dijauhkan tempat bersandar, kita terjatuh. Dua. Yang kedua, perintah untuk salat itu qumu. Hafizu ala salawati was salawatil wusta wa qumu. Qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah, barangkali hafal kita. Hafizu, jaga dan peliharalah salat wusta, semua salat dan salat wusta, salat asar. Qumu tegak berdirilah dalam keadaan qanitin, tunduk patuh kepada Allah. Itu perintah. Dan kata Nabi kepada salah seorang sahabat, shalli qa'iman, salatlah berdiri. Qa'iman, berdiri. Fa illam tastati', jika engkau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, silakan duduk. Fa in lam tastati', maka jika engkau tidak mampu duduk, tidak bisa juga duduk, fa ala jambin, silakan berbaring, miring. Ini dasar hadis Bukhari, ini dasar yang dijadikan oleh ulama, para fuqaha, bahwa berdiri itu wajib hukumnya dalam salat. Baru dibolehkan tidak berdiri ketika tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan, kesanggupan untuk berdiri. Fa in lam tastati', jika engkau tidak mampu berdiri, fa qa'idan, duduk. Apakah karena lemah atau sakit atau ada uzur tertentu sehingga kita tidak bisa berdiri, silakan duduk. Atau boleh bersandar, karena Nabi juga pernah bertopang ke tongkatnya ketika umur beliau sudah tua, badan beliau sudah agak mulai gemuk, sehingga beliau kadang bertongkat dengan tongkat beliau. Jadi orang tua-tua yang tidak sanggup berdiri tapi dia ingin berdiri juga, boleh dia bersitumpu, bertekan kepada tongkatnya. Atau boleh bersandar ketika dia goyang, pening atau lemah atau menggigil atau sakit tertentu, boleh dia bersandar. Cuman yang tidak boleh bersandar, bahkan bisa salatnya batal, orang yang sehat, segar, bugar, apalagi ditambah dengan malas, jiwa-jiwa yang malas, sengaja dia pilih tiang-tiang, tonggak-tonggak atau dinding-dinding. Orang kalau sudah milih tiang tonggak ketika Jumat, itu sudah ada maksudnya untuk bersandar atau untuk tidur. Maka siapa yang sengaja bersandar tanpa alasan ketika salat dan dijadikannya tempat bersandar itu memang untuk bersandar, kalau tempat bersandar itu disingkirkan bisa dia jatuh, salatnya batal. Karena dia tidak ada uzur, sakit tidak, lemah tidak, pening tidak, maka ketika itu salatnya batal, dia harus ulang salat lagi. Tapi kalau bersandar sebentar, kena goyang, tersandar, tidak masalah. Tidak masalah. Ini jawabannya untuk beliau bertiga, Taufik, Osman dan Fadlan. Fahim tum? Baik, bagus. Bagus tanyanya ya. Yang kedua, Habibi, MR 7A. Habibi, MR itu apa tadinya? Muhammad Hamdi Ramli. Habibi Muhammad Ramli. Dari mana nih? Padang juga. Padangnya padang apa? Bungus. Bungus. Ada ibu bapaknya? Coba salam. Bagus. Bagus. M. Al-Batriq 7F. Iya, manusia yang paling sering bertanya ini. Di mana kampungnya? Hebat orang Padang ya. Bungus juga. Bagus. Bapak Ibu Al-Batriq ini salam. Bagus. Semoga Al-Batriq Habibi menjadi anak yang pintar,
anak yang berguna bermanfaat untuk ayah ibunya, agama dan bangsanya. Mati nanti masuk surga, amin. Jangan dijadikan olok-olok amin ini. Nabi Muhammad marah betul kalau agama dijadikan olok-olok. Saya juga harus marah. Nabi kalau marah, kita juga harus marah. Jadi kalian kalau berolok-olok membaca amin, saya harus marah. Fahim? Fahim Tom? Tidak semuanya jadi bahan olok-olok. Ayat, hadis, doa, zikir jangan dijadikan bahan untuk olok-olok. Marah Allah, marah Rasul. Kita juga wajib marah. Kalau ada yang tidak marah, hilang girahnya, hilang rasa girahnya, rasa cemburunya hilang. Fahim? Nah, itu memang doa. Mudah-mudahan beliau ini menjadi anak yang pintar. Amin. Enak-enak saja baca amin. Tidak usah diramai-ramakan. Menjadi anak yang berguna, berbakti untuk ibu bapa, agamanya, bangsanya. Amin. Mudah-mudahan mati beliau masuk surga. Amin, kan itu yang bagus. Ini itu yang dimain-mainkan. Ya, pas 7. Fahim? Bagus. Tanya beliau berdua ini, jika kita menonton film berdurasi 2 jam, saking asiknya lupa salat, apakah berlaku hukum lupa? Abi, artinya kita tidak berdosa atau itu termasuk lalai? Begini pertanyaannya. Ya, bagus, hebat. Silakan duduk. Kita diizinkan berhibur, asalkan kita berhibur dengan hal-hal yang tidak diharamkan dan yang tidak dimakruhkan. Namanya boleh, ubah. Menambah semangat, menambah girah. Kadang-kadang di hiburan itu menambah keakraban. Baik dengan olahraga, main-main, ataupun nanti menonton hal-hal tertentu yang memang dibolehkan. Dibolehkan, tidak ada larangan. Asalkan yang kita tonton itu baik dan bagus. Tapi kalau sifatnya hiburan dan permainan itu sudah melalaikan, melengahkan, walaupun permainan itu bagus dan baik, tidak masalah. Tapi kalau sudah melalaikan kita daripada kewajiban, ini masuk ancaman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Lalu karena saking asiknya menonton atau main apa? Game atau di lapangan main bola atau permainan apa saja yang dibolehkan, lalai kita asiknya. Ini kelalaian menyebabkan kita berdosa. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi lalai, memang betul-betul tidak ingat. Seorang guru asik membaca, asik menelaah, sehingga betul-betul fokus, tidak ingat waktu sudah habis. Luput baginya salat asar misalnya. Tak ingat dia, begitu asik. Atau asik bekerja dalam mengurusi orang banyak, seperti apa sekarang, korban ya. Korban galodo, longsor, banjir, asik saja, mencari-cari. Tidak terdengar suara azan, semua asik, sehingga habis waktu, lalai. Itu tidak lalai, tidak dihukum. Kapan dia ingat dan sadar, atau diingatkan, sudah salat belum? Astagfirullah, dah lewat waktu, silakan dia mengqadanya, atau dijamakkannya dengan salat berikutnya kalau ada jamak. Ini kemarin orang korban apa? Mencari korban di bekas longsor, di banjir bandang, atau tertimbun, ada yang asik. Kenapa? Ya memang fokus mencari mayat-mayat harus ditemukan, sehingga terluput lewat salat. Kalau itu memang tidak disengaja, memang khilaf, keliru dia. Tidak ingat dan tidak mengingatkan, dimaafkan, boleh saja, tidak berdosa.
Tetapi kalau dilalaikan oleh permainan, kena kita. Kena kita berdosa karena permainan itu tidak wajib, tidak pula sunnah, hanya boleh. Maka orang seperti ini termasuk orang yang kena ancam. Dia tetap harus menunaikan salat itu di kadanya, lalu dia minta ampun kepada Allah bahwa dia sudah lupa, dia sudah diingat karena asyik melakukan permainan duniawi, apalagi memang permainan itu sudah bisa melalaikan orang. Jadi jawabannya adalah, kalau yang kita lakukan itu menonton 2 jam saking asyiknya sehingga luput salat, berdosa. Kenapa? Menonton tidak wajib, juga tidak sunnah, hanya hiburan semata. Tapi yang kita lakukan membantu orang sakit, kebakaran, harus dibantu orang kebakaran, orang kecelakaan dibantu, sehingga tidak sadar waktu sudah habis, itu kita melakukan hal-hal yang memang disuruh, bukan dilupa-lupakan disuruh. Ini berbeda hukumnya. Ya Habibi dan Batrik, paham ya? Anda paham? Jadi hukum menonton boleh, tapi kalau sudah lupa, lalai, berdosa, minta ampun dan cepat dia salat. 2. Bagus. Zidan Maulana. Dari mana Zidan? Bukit Tinggi. Di mana itu Bukit Tinggi? 3 balik. Coba salam sama ibu ayahnya. Ibu ya. Zidan Al-Faiz Sultan Maghribi. Sultan ini Al-Faiz mana? Memang sultan dia ya. Bagus. Dari mana sultan ini? Riau. Riau itu provinsi. Pekanbaru kota. Bagus. Ada ibu ayahnya. Coba salam sama ibu ayahnya. Bagus. Kedua beliau ini, calon-calon orang dewasa ini, calon-calon anak baik ini, mudah-mudahan tetap aktif ya. Pertanyaan, apabila kita tertidur saat khatib sedang berkhutbah, setelah itu kita langsung melaksanakan salat tanpa wudu, apakah sah salatnya? Ya begitu tanyanya. Bagus, silakan duduk. Jumat itu terdiri dari 2. Pertama khutbah yang disampaikan khatib, yang kedua salat. Ada yang mengatakan khutbah itu pengganti salat. Salat zuhur kan 4 rakaat. Karena di waktu Jumat tidak ada salat zuhur, yang ada Jumat, maka dianggap khutbah itu pengganti 2 rakaat salat zuhur. Cuma ini pendapat yang tidak ada dalilnya, pendapat saja. Karena Jumat itu terdiri pada 2 khutbah dengan dengan salat, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi siapa yang tidak ikut mendengar khutbah, salatnya bukan batal, Jumatnya bukan batal, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan fadilah dari Jumatnya, dan dia sudah melakukan sia-sia, berdosa karena dia tidak mendengarkan khutbah. Berbeda kalau dia tidak salat Jumat, dia berdosa besar. Nah sekarang begini, orang khutbah, rata-rata anak-anak di center umumnya tidur. Tidur umumnya. Ini yang belum dapat solusinya lagi nih. Solusi bagaimana caranya, khususnya kita di AB Center, lebih khusus lagi murid-muridnya, ketika khutbah itu jangan tidur, belum dapat solusinya. Siapapun yang khutbah, lantang suaranya atau lambat, tetap tidur. Kalau kami akan membangunkan, tidak boleh juga, karena bisa mengganggu orang. Kemarin Nabi sudah duduk pula memantau di situ. Belum dapat solusinya. Kalau mandi, sudah
Tidak bertanggang malam, tidak. Tapi ada juga yang bertanggang malam. Apakah ini pengaruh suasana? Atau kena saking banyaknya makan? Karena banyak makan juga menyebabkan tidur. Atau memang pemalas betul? Ini banyak penyebab tidur. Cuman kita tertidur. Tidur ada dua. Tidur pertama namanya mutamakin. Hayahnya mutamakin. Apa mutamakin? Tidurnya merekat ke tempat di mana kita duduk. Seperti ini. Duduknya pas. Merekat, menempel ke lantai. Namanya mutamakin. Hayahnya mutamakin. Ada juga tidur orang tidak seperti itu. Tidur tengkurap. Sengaja betul tidur dari Jumat, begitu ke bawah. Ada murid Abi Center seperti itu? Ada kan? Ada. Betul-betul tidur ke bawah. Sehingga pengikatnya sudah tidak ada. Mata itu pengikat dubur. Wika. Mata pengikat dubur. Kalau mata sudah tidur pulas dan tidurnya tidak mutamakin, pengikatnya sudah tidak ada, lubangnya pun sudah tidak tersumbat. Tidur yang seperti inilah menurut sebagian ulama, di antaranya mazhab Syafi'iyah mazhab Syafi'i mengatakan membatalkan wudu. Karena akalnya tidak fungsi, sudah tidur pulas dan tidurnya pun sudah tengkurap. Apakah dia meneleng atau tidak sebentar begini? Nah, lepas ya kulaka. Kontrolnya tidak ada atau betul-betul berbaring. Maka sama-sama kita ingatkan para ustaz-ustaz. Anak itu dibangunkan setelah khutbah kedua. Kalau setelah khutbah betul dibangunkan, nanti lama salatnya ketinggalan. Atau bagaimana solusinya? Murid-murid yang tidur, yang susah mencegahnya untuk tidak tidur, bagaimanapun kita mengerasinya, mengajarnya tidur, tapi tidur juga, sengaja tidur. Bagaimana menyuruh mereka berwudu? Karena salat wuduknya sudah lepas. Kalau Abi berpegang seperti itu. Ada sekian hadis sahabat-sahabat Nabi menunggu Nabi untuk salat Isya sampai mereka berkeruh. Apa namanya, bahasa Minang berkeruh. Bahasa Indonesia apa? Ngorok. Sampai ngorok. Betul pulas, tapi mereka duduk. Ketika Nabi keluar salat, mereka langsung salat tanpa wudu. Dibawa hadis itu kepada tidurnya mutamakin. Tidurnya tidak terlalu banyak gerak, menempel, melekat ke lantai. Bukan tidur tengkurap, tidur berbaring. Sehingga mereka tidak perlu lagi berwudu. Dibawa pemahaman kepada situ. Kalau Abi berpendapat seperti itu. Walaupun mengorok tidur, tapi tidurnya seperti ini. Tidak masalah. Tapi kalau sudah begini, atau sebentar-sebentar begini, nah, terangkat panggul sebelah, atau kadang-kadang malah begini, terangkat. Ketika itu langsung ditoel ya, lambat-lambat sudah dia berwudu. Jangan lanjutkan. Boleh dia keluar ketika khatib khutbah. Sebab kalau dia lanjutnya akan tidur. Cuman hati-hati, ini bisa juga mengganggu nih. Bisa separuh murid-murid keluar ketika khatib khutbah. Nanti khatib undang tidak datang lagi. Malin Mudo nak mau khutbah di sini lagi, Ustaz Malin Mudo. Nah, ketika saya khutbah orang keluar separuh katanya. Dilarang oleh istrinya nanti khutbah di sini. Bagaimana? Intinya, solusinya bagi kita itu. Maka pertanyaan tadi yang diajukan oleh dua orang Padang ini, orang Padang itu ya. 3 Balai. Dan Riau, solusinya adalah usahakan jangan tidur, tapi kalau tertidur juga
Tidak bisa dikendalikan. Jika tidurnya biasa-biasa saja, masih tetap duduk normal, tidak apa-apa kalau tidak berwudu. Tapi kalau sudah bergerak-gerak, Abi memilih pendapat wudunya sudah dikeragui wudunya masih bertahan atau tidak. Maka ketika itu solusi terbaik adalah faljabni ala mastaiqan. Peganglah mana yang lebih dikuatkan, diyakini batal wudu, keluar. Ini jawaban untuk siapa tadi? Si Tigo Baleh, Zidan dan Sultan dari Padang. Solusinya bagaimana supaya jangan tidur ketika khatib berkhutbah? Pertama, para DKM Darul Ulum, carilah khatib yang suaranya jelas dan tegas dan tidak panjang bertele-tele. Menurut Abi, khatib itu tidak panjang, poin-poin saja. Poin-poin jelas, tegas, dapat diambil intinya. Karena khutbah bukan ceramah, khutbah bukan berorasi, khutbah bukan renungan suci, khutbah bukan demo, khutbah menyampaikan pesan-pesan yang harus disimak. Khutbah itu asal katanya adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Maka kami para khatib, lebih khusus di Abi Center di Darul Ulum, jangan panjang-panjang. Mukadimah jangan terlalu panjang, isinya juga tidak. Cuma jangan terlalu pendek, sedang-sedang saja. Isinya biarlah 10 menit paling lama. Pengantar 2 menit, penutup 2 menit, ya sudah 15 menit. Nampak poinnya. Kadang-kadang orang banyak berkhutbah, berceramah, mukadimahnya menghabiskan separuh waktu. Mukadimah saja. Pengajian setengah jam. Dari maghrib sampai isya, 3/4 jam. Lalu mukadimahnya saja, sudah habis setengah jam. Atau 1/4 jam. Mana isinya lagi? Tiba di masakan namanya hilang daging gara-gara nanti kinconya. Gara-gara aksesorisnya, kainnya hilang. Jadi abih kain dek rendo. Banyak aksesoris, kainnya tidak ketemu. Isi khutbahnya tidak ada, gara-gara banyak betul mukadimahnya. Suaranya jelas, khutbahnya jelas, tidak panjang, tapi ada poin-poin, ijaz, kalimatnya ijaz, ringkas, praktis, simpel, dapat dipahami. Cari suaranya yang bukan gemulai-gemulai, tapi bukan menghardik-hardik. Karena murid-murid kita ini mudah sekali terlena dan terpengaruh suasana itu. Ada yang baru khatib naik mimbar, dia sudah tiba di mana-mana, melayang tak kemana. Ini menjadi bahan kita semua. Bahkan sekarang ada yang tidur. Sekeras ini suara Abi ya, masih ada juga yang tidur. Kan hebat. Selantang ini suara pakai mic lagi. Disorot lagi dengan kamera. Masih ada juga yang tidur. Kan hebat. Memang apa penyakit. Duduknya bagus-bagus. Bagus-bagus. Ini di masjid. Di masjid duduknya bagus-bagus. Karena masjid bukan sama dengan duduk di tempat-tempat lain. Hormati, ini rumah Allah. Kita bertamu ke rumah Allah. Faham? Bagus. Jadi tanyanya, kalau memang untuk Zidan dan Al-Faiz Sultan Al-Maghribi, kalau tidurnya tidur pulas, apalagi tidurnya sudah tengkurap, goyang, berdiri, berduduk. Tapi kalau tidurnya masih tenang, hanya melayang sebentar, tidak sampai jungkir-jungkir, boleh nanti kalau ikamat orang langsung salat. Ya, Zidan. Fahim? Mana Zidan tadi? Fahim. Sultan? Ana paham? Mana Sultan Maghribi tadi? Yang bertanya ada menyimak ini. Ada paham?
Sultan Maghribi? Tidak ada pula dia. Al-Faiz Sultan Maghribi mana? Ini hebat ini. Beliau bertanya tapi beliau entah kemana. Kelas 7A, ini kompak semuanya. Semua 7A berdiri. Kalau kompak, berdiri semua. Bayangkan 7A yang bertanya ini. Semuanya berdiri, cepat. 7A berdiri. Di mana saja 7A berdiri semua. Ini yang antum bertanya kompaknya. 7A semuanya. Siapa yang tidak berdiri tanda tidak kelas 7A. Coba, jangan jenggo-jenggo juga. Ini pengaji, ini majelis. Abi tidak terima murid yang kejenggo-jenggoan, kegaya-gayaan. Kelas 7A berdiri. Ini kelas 7 nih. A. Pertanyaannya sama semua, bayangkan hebat 7A. 7A, tanyanya apa hukumnya dalam Islam membuli teman tanpa alasan? B. Ya, itu tanyanya nih. Antum tukang bully? Oh ya. Bagus. Semuanya baca salam sama orang tua. Semuanya. 1, 2, 3. Nggak terdengar suaranya. 1, 2, 3. Sama-sama ucapkan salam sama ibu bapaknya. Coba 1, 2, 3. Nah suara itu. Oke, silakan duduk. Ini para jantan-jantan perkasa ini. Membuli, kalau bahasa sananya tulisannya bullying ya. Nih, bully itu ada bermacam. Ada dengan mulut. Namanya dalam agama sikriyah, mengolok-olok. Mengolok-olok, merendah-rendahkan, mempermain-mainkan, menjelek-jelekkan, atau menghina. Itu namanya membuli dengan mulut. Yang kedua, membuli tidak merusak anggota tubuh orang. Mempermain-mainkan punyanya, barangnya, atau alat-alat disimpan, dibuang. Seperti yang kemarin, sampai turun tangan Ustadz Jumadi, membuang sendal ke atas masjid. Kelakuan seperti ini bukan kelakuan manusia yang baik. Coba dengarkan, saya menyampaikan ini. Mengambil bukunya, penanya, pecinya. Ada yang peci sampai ke atas itu, sudah turun. Itu perbuatan pekerjaan yang tidak wajar, tidak patut, tidak pantas dilakukan oleh seorang murid kepada temannya, karena dia juga akan dibegitukan. Apalagi membuli dengan tindakan menyakiti anggota tubuh. Ini adalah suatu kezaliman, hukumnya berdosa. Jika dia berdoa, orang yang dibuli karena dia zalim, doanya makbul. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, waspada terhadap doanya orang yang teraniaya atau dianiaya. Jika Ustaz Kamil itu tidur tak? Jika Ustaz Kamil, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati, takut, waspada terhadap doanya orang yang dizalimi. Orang yang dibuli dizalimi dia. Fa innaha laisa bainaha wa baina Allah hijab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Antara dia
yang dibuli jika dia berdoa. Tidak ada hijab, tidak ada tabir, tidak ada penghalang pembatas doanya untuk Allah kabulkan. Jika dia berdoa ketika itu, makbul doanya. Meskipun yang dibuli itu orang kafir, karena Allah tidak kafirnya. Allah tidak suka kepada zalim. Allah telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya. Ibu bapak juga simak, kami berusaha mencegah buli-buli bagaimanapun. Bahkan ada anak yang diskor, tapi kedapatan juga buli, bukan kami yang mengajar. Tapi situasi yang begitu. Karena kami tidak mungkin mengontrol anak 24 jam, tidak tidur-tidur. Tidak mungkin. Tapi ada anak yang seperti itu, memang anaknya yang seperti itu. Kotor. Barangkali darahnya darah kotor. Atau dia makan harta yang haram, atau disuguhi dengan barang yang haram. Sehingga otak sudah bersih. Kenapa anak ada yang seperti itu tidak bisa diajari? Bisa jadi apa yang dimakannya tidak berkah, pencari orang tuanya tidak berkah, sehingga payah membentuknya. Sangat payah. Membuli tidak dibenarkan, sangat zalim. Jika dia berdoa kepada Allah, makbul doanya, antum yang kena. Dan nanti orang yang suka membuli, dia menjadi muflis, bangkrut di akhirat. Karena orang yang telah dibulinya dengan kezaliman nanti minta keadilan kepada Allah. Atadruna manil muflis? Tahu nak kalian orang yang muflis bangkrut itu? Dia salat, dia puasa, dia sedekah, dia beramal saleh, banyak pahala, tapi dia juga pernah menzalimi si anu, menampar si anu, menyakiti si anu, memukul si anu, mengambil harta si anu, nanti akan diganti dengan masalah ini. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Surat Ibrahim itu. Jangan engkau kira Allah itu lengah dan abai terhadap perilaku-perilaku orang yang zalim. Baik zalim dalam tingkat tingginya ataupun zalim dalam tingkat-tingkat yang tidak sampai menyebabkan orang mati, terbunuh atau terlunta-lunta. Pokoknya buli adalah suatu kezaliman yang harus ditiadakan. Kalau bolehlah kami dihukum orang buli, tapi tidak bisa kami menghukum. Karena ada juga mulut kamu yang berbisa kepada guru, seperti kemarin. Mencemeh guru. Mengulang-ulang kata-kata guru. Awas, awas. Jangan polisi. Antum ini, kalau tidak ada akhlak kepada guru, adab kepada guru, tidak akan berkah ilmunya. Sekarang guru sekarang dibuli sekarang. Di Indonesia sedang dibuli guru-guru gara-gara nanti studi tour. Habis-habisan guru-guru sekarang diumpati, disakiti, macam-macam. Semua guru kena. Kalau tidak ada guru, bodoh orang. Barang sekali-kali sekarang pendidikan di Indonesia sekarang dikacaukan, dilemahkan. Sehingga tidak ada undang-undang untuk menjamin guru, yang ada undang-undang untuk murid. Ini kita di Abi Center, di pesantren ini berusaha untuk mengarahkan anak-anak supaya baik. Tidak ada kami mengajar yang tidak baik. Terjadi juga bully. Untung nih bertanya bully. Hukum bully haram. Hukum bully berdosa besar. Orang yang dibully nanti berbahaya. Nanti orang akan mendoakannya. Atau Allah tidak akan biarkan. Ada dua hal yang tidak Allah biarkan di dunia ini. Salah satunya adalah al-baghi, kelaliman, kezaliman. Tidak ada dosa yang paling pantas, yang paling patut ajdar, yang paling patut didahulukan siksa hukumannya di dunia, selain daripada salah satunya adalah al-baghi, kezaliman, kelaliman, termasuk pembulian. Satu saat nanti antum akan merasakan akibatnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan menerima balasan sesuai dengan tindakan pekerjaannya. Makanya baik yang bertanya kelas 7 semua,
7A. Melalui acara ini dan mic ini bisa sampaikan. Siapa yang kedapatan membuli, langsung panggil orang tuanya. Ya Pak Lozardi. Kami memang, bapak-bapak, ibu, kami tidak izinkan bully. Tidak ada membiarkan bully. Berusaha untuk jangan bully. Ternyata ada juga. Dan kalau bapak ibu menerima telepon daripada anak, jangan langsung iakan. Berapa kali anak menipu, mengicuh dan berusaha kepada orang tuanya di pondok lain, tempat lain. Dibikinnya berita rekayasa yang tidak-tidak. Ada goresan di sini, dipoto. Katanya ini begini, begini. Bohong itu. Bahkan ada murid kita yang begitu kemarin. Sampai orang tuanya ngamuk-ngamuk. Anak saya begini-begini, ini fotonya kata. Rupanya fotonya karena lecet, dia main-main. Dituduhkannya kita. Ini bohong, Anda berdosa. Kalau Anda tidak maaf, Anda berdosa. Orang tua yang langsung menerima berita seperti itu dari anak, langsung tanpa kualifikasi, tabayun, langsung berita anak diterima, Anda sudah tidak menghilangkan keberkahan ilmu selama ini. Kemanapun anak bapak, anak ibu yang begini, sekolahnya tidak akan berkah ilmunya. Karena selalu menyalahkan guru. Tanpa cek, tanpa kualifikasi. Kau ajarlah anak di rumah. Antum juga tidak akan berkah ilmu. Tidak akan ada faedah manfaatnya ilmu. Kalau guru sudah dibegitukan, difitnah, dicaci, dimaki, diejek, diolok-olokkan guru, tidak ada. Tidak sedikit pun. Sepintar apapun antum, kalau sudah begitu, ilmunya tidak berkah. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena guru juga ada dibuli dengan kata-kata. Dicibiri, digunjingi, dicemeh, diolok-olok. Antum juga membuli guru. Ada kemarin yang masuk kantor guru, mengacak-acak barang guru, memainkan komputer guru. Apa kerjaan? Bahkan hilang uang guru. Dilaporkan kepada ibu bapaknya, ada juga pembelaannya. Ya, Pak Lozardi, ada pula pembelaannya. Bahkan juga membuli namanya secara langsung. Tidak bayar-bayar orang sekolah sampai 18 jutaan. Berarti antum memakan hak orang lain. Ibu bapaknya memakan jatah orang lain. Karena itu uang bulanan, uang makan. Ada yang tidak bayar-bayar sampai sekian bulan. Sudah tidak bayar-bayar sekian bulan, kerjanya di sini luar biasa pula. Masuk pemalas. Kadang-kadang suka bermain-main. Jangan begitulah. Terima kasih ini kepada yang bertanya kelas 7A. Ya, kelas 7A. Kita doakan kelas 7A ini, guru-guru semua mendoakan mudah-mudahan 7A kelas terbaik. Kelas kompak untuk tidak bully. Kelas yang menjadi contoh bagaimana mestinya berteman dan bergaul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kelas 7A. Ya, Gus, hebat antum. Elvi Afrilia, kelas SMAIT. Oh, Wakur SMAIT. Wakur, Ibu Elvina. Malu kita menyuruh bola berdiri, segan kita. Apa pandangan Islam terhadap orang yang mempersiapkan kematiannya seperti menyiapkan kekapan? Pastilah bagus, karena yang bertanya ibu. Pertama, kita memang disuruh mempersiapkan diri untuk mati. Disuruh kita berbekal untuk menghadapi kematian. Bahkan ada orang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Kata beliau, afdalul mu'minin. Orang mukmin yang paling utama itu imannya, aktsaruhum, orang yang paling banyak lil mauti dzikra,
orang yang paling banyak mengingat mati. Itu afdalul mukmin, mukmin yang paling utama. Wa ahsanuhum isti'dadan, orang mukmin yang paling bagus itu yang paling banyak bekal persiapannya untuk mati. Jadi mempersiapkan diri untuk mati diperintah, disuruh, bahkan dapat nilai yang terbaik. Bahkan dikatakan orang yang kais, akias. Kais, orang yang punya pikiran jauh ke depan, kais. Kais, ka, yasin, kaf, yasin. Kais, orang yang punya pandangan jernih jauh ke depan. Akias, orang yang paling kais. Jadi orang yang paling jauh pandangannya ke depan, pikirnya ke depan, memikirkan segala sesuatunya, untung dan rugi manfaatnya, adalah akias. Nah, orang yang paling akias adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Bukan mempertakut-takuti, karena kita semua pasti mati. Persiapan terbaik, amal saleh, ketakwaan. Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa bekal terbaik, amal saleh bekal terbaik. Di 5 tempat orang minta hidup lagi. Ketika akan mati, ketika nyawa sudah dicabut, ketika kebangkitan, ketika dihisab, ketika di dalam neraka, dalam ayat-ayat, semuanya alasan untuk minta hidup lagi, kembali ke dunia lagi, diberi kesempatan lagi, hanya untuk satu alasan, untuk bisa beramal saleh. Ya, Abi ulang lagi ini. Di 5 keadaan. Pertama, ketika detik-detik akan mati. Ini orang beriman nih. Laula akhartani ila ajalin qarib. Surah Al-Munafiqun. Yang kedua, baru saja rohnya diambil. Surah Al-Mu'minun. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia supaya beramal saleh. 2. Ketika kebangkitan. Salah satu ayatnya, Rabbana absarna fasami'na farji'na na'mal salihan. Ketiba di neraka, juga mereka minta keluar, akhirnya na'mal salihan. Alasan semuanya orang minta hidup lagi, diberi marrah ukhra, kesempatannya lain, untuk bisa beramal saleh. Jadi bekal terbaik untuk menghadapi kematian adalah amal saleh. Amal saleh, ketakwaan. 3 yang mengantarkan kita ke kubur. 2 kembali, 1 tinggal. 2 kembali harta dan keluarga. 1 yang tinggal menemani amal saleh. Kemudian pertanyaan Ibu Elvi, boleh tak mempersiapkan kain kapan? Boleh. Disuruh tidak, tapi boleh. Siapkan kain kapan. Bahkan Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, ayah Aisyah, beliau menyuruh mencucikan baju beliau yang sedang beliau pakai. Cucikan baju nanti untuk kapan saya. Kata putri beliau, itu kan sudah usang. Jawaban beliau, orang hidup lebih pantas untuk memakai pakaian yang bagus dan baru. Itu suatu pelajaran. Boleh mempersiapkan. Ada seorang dalam panjang di sini. Seorang perempuan merajut kain, lalu dihadiahkannya ke Rasulullah. Langsung Rasulullah pakai kain yang dirajut oleh seorang wanita. Tiba-tiba ada seseorang menyelutuk, ya Rasulullah, untuk saya sajalah kain itu, kasih saya. Rasulullah adalah orang yang tidak pandai menolak permintaan. Beliau masuk ke rumah, beliau ganti pakaian beliau, beliau bungkus, beliau kasihkan kain yang dirajut tadi. Lalu ada yang nyelutuk, masa engkau minta Rasulullah? Rasulullah itu orang yang tidak pernah menolak permintaan. Kata dia menjawab, saya minta itu untuk kapan saya. Saya ingin dikapani dengan kainnya ada di Rasulullah. Memang ujungnya dia mati, justru itu kain kapannya. Jadi itu boleh bersiap-siap
mempersiapkan diri dengan kain kapan, asalkan jangan mahal seperti ini kain ihram saya untuk kapan, ini telikung saya untuk kapan, boleh. Tapi sayangnya telikung mukena itu mahal. Kapan tidak boleh mahal-mahal. Kain ihram boleh jadi kapan, tidak masalah. Kain ihram kenangan boleh jadi kain kapan. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun kitab ini dihantam habis-habisan oleh tukang hantamnya, tapi itu belum ada tandingannya. Ulama-ulama tertentu mereka sudah mempersiapkan kengkapannya. Bahkan ada mereka yang sudah bikin lubang lahat di depan rumahnya. Harapannya supaya keluar masuk rumah bisa ingat mati. Inti pertanyaan Bu Elvi tadi, bolehkah kita mempersiapkan kapan sebelum mati? Boleh. Bahkan kita disuruh memperbanyak mengingat mati. Aktsiru dzikra hazmil ladzat yanil maut. Perbanyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kesenangan cepat, yaitu kematian. Itu jawabannya untuk Bu Elvi. Mudah-mudahan yang bertanya dan yang ditanya dan untuk kita yang mendengar semua ada faedah nampaknya. Amin. Yang keenam pertanyaannya, Rizka Edelia Sausan Octavia Endi Maula Medina. 3 orang perempuan. Kalau mau berdiri silakan, kalau tidak masalah. Kalau mau berdiri mengucapkan salam sama orang tuanya masing-masing, silakan berdiri. Enlai, apa ini? Dari mana nih Sausan? Ketinggi. Ada ibu bapaknya? Silakan salam sama ibu bapaknya. Oke. Maula Mediana. Maula Mediana. Ada? Kelas berapa? Oh, tidak ada. Oke. 3 orang putri kita ini, putri muslimah, putri salehah. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang berbakti, menjadi ibu rumah tangga yang sangat baik. Amin. Bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita belum mandi wajib karena sakit, seperti tidak bisa kena air? Bagaimana cara kita melaksanakan salat? Bagus, hebat ini. Silakan duduk. Bagus. Kemarin, Sabtu kemarin, kita sudah sampaikan hal-hal antara lain berkenaan dengan mandi wajib. Siapa saja yang wajib mandi dan apa saja penyebab mandi itu wajib dan kenapa namanya mandi wajib. Sekarang pertanyaannya, karena sakit di anggota tubuh kita sehingga tidak bisa memakai air. Kalau dipakai air bisa-bisa bertambah sakitnya atau lama sembuhnya. Maka ketika itu kalau kita termasuk orang yang wajib mandi atau harus berwudu akan salat, boleh bertayamum. Tayamum, arti tayamum itu adalah bermaksud dan menyengaja. Bertayamum adalah salah satu cara suci. Ada 3 cara suci. Berwudu, mandi. Kalau tidak bisa pakai air lantaran sakit atau penyebab lainnya, tayamum. Ya, baguskan pasal. Jangan seperti orang kepiradan tuh pakai peci. Berwudu, hadas kecil, mandi, hadas besar. Tidak bisa pakai air karena ada uzur tertentu. Tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bagaimana cara tayamumnya? Sama dengan kalau tidak bisa berwudu. Itu kalau betul-betul kita tidak bisa disentuh air. Apakah kulitnya melepuh atau gali-gato atau penyakit kulit
atau memang sakit, nggak bisa nyentuh air, apapun penyebab, atau infus dipasang, tayamum. Nggak bisa tayamum, bantu. Boleh dibantu orang bertayamum. Sebagaimana orang nggak bisa berwudu, boleh dibantu berwudu. Caranya semuanya ini, semuanya laki-laki, putra Abi Center. Perhatikan. Lagi ingin praktek. Lihat ini. Bangunkan yang tidur ini. Lambat-lambat. Yang belakang juga. Yang tidur di belakang. Bangun. Yang di belakang. Yang nak pakai peci belakang. Lihat ini. Setelah kita baca bismillah dan sudah ada turapnya lahu gubar. Turap tanah yang mengandung debu. Bisa langsung ke tanahnya atau bisa langsung ke tebing atau cari tanah lalu dihaluskan seperti debu, gubar. Taruh di bawah, baca bismillah, angkat tangan, semuanya angkat tangan. Seperti ini. Ini laki-laki, Mbak. Saya tidak izinkan antum berolok-olok. Baca bismillah. Jangan berolok ya. Tepukkan tangan ke bawah. Ini belajar ini. Angkat tangan. Tiup. Sapukan ke wajah. Langsung ke sini. Paham Tom? Paham Tom? Ulang lagi. Tangannya. Kalau sudah ada tanah, baik ke dinding atau ke tebing atau langsung ke tanah. Kalau tidak ada, cari tanah yang mengandung debu, tanah bersih, atau tanah itu dijadikan debu. Baca bismillah semua. Angkat tangan, ditiup, sapukan ke wajah, langsung ke sini. Paham toh? Putri fahimtunna? Itu cara pertama. Cara kedua, ini dalam mazhab Syafi'i. Lihat Abi dulu. Lihat Abi dulu. Bismillah. Tepuk tangan. Ulang lagi. Tepuk tangan. Sampai sini. Dua kali. Dipilah-pilah, ditapis-tapis, disaring-saring. Dua pendapat ini. Kedua-duanya berdasarkan dalil. Yang paling simpel, yang paling praktis, dan itu tidak menyalahi. Bahkan itu yang dikuatkan. Silakan nanti rujuk kitab Bidayah Al-Mujtahid. Ini orang Gontor sudah tamat Bidayah Al-Mujtahidnya. Mana boleh orang Gontor? Dah ya. Tamat setamat-tamatnya sebagai kulit-kulitnya ya. Dan kitab Al-Bidayah Al-Mujtahid yang dikatakan yad itu, ini yad, ujung ini yad, ini yad, ini yad. Tapi yang dimaksud yad dalam tayamum ilal kuwa, sampai pergelangan tangan. Itu makanya yang memahami tayamum itu yang simpel, yang praktis, dengan sekian banyak alasan dan hadis. Yang tadi yang pertama, bismillah, ditiup, sapu ke wajah, langsung ke tangan. Sudah memadai, sudah cukup, sudah. Tapi bagi yang tidak sepaham dengan itu, seperti dalam mazhab ini, dua kali ditiup atau ditepuk, ulang lagi, ambilkan sampai sini.
Bedanya 1 sampai penantangan, yang kedua sampai sini. Dibantah, yang sampai sini berwudu. Tayamum bukan pengganti wudu. Tayamum bukan pengganti wudu. Tayamum adalah suci daripada hadas kecil dan besar lantaran tidak bisa berwudu atau mandi. Untuk itu antum boleh saya pilih. Nanti setelah pintar telaah lagi. Tapi bagi siapa yang ingin simpel, yang mudah, praktis, yang tidak salah, 1 kali tepukan ke wajah dan ke telapak tangan, tidak salah. Kalau ada orang yang ingin lebih, ya silakan, tidak masalah. Jadi jawabannya, bagi yang tidak bisa mandi, dia ingin mandi wajib, air tidak ada atau sakit, harus mandi karena ingin salat, gitu. Diulang lagi ini, perhatikan. Yang bertanya ini, 3 orang yang bertanya tadi, bagus. Apakah nanti mandinya pengganti tayamumnya karena haid atau nifas atau junub lain? Sama semuanya. Pertama diulang nih. Tujuan tayamum bukan untuk membersihkan badan. Ingat. Tujuan berwudu, tujuan mandi wajib, tujuan tayamum adalah untuk mensucikan diri daripada hadas. Paham dong? Bukan untuk membersihkan badan, mensucikan diri. Bukan badan, mensucikan diri daripada berhadas, karena kita berhadas kecil, hadas besar. Cara mensucikan diri daripada hadas itu berwudu jika hadas kecil, mandi jika hadas besar. Tidak bisa pakai air tayamum. Orang sakit atau apapun alasannya sehingga dia tidak bisa pakai air, jika dia wajib mandi, boleh bertayamum. Caranya bismillah, ditiup, sapukan ke wajah, langsung ke sini. Cara pertama. Atau cara kedua, bismillah, ditepuk atau ditiup, sapukan ke wajah. Ulang lagi, ditiup atau ditepuk, langsung ke sini, bahkan ke sini. Kalau mandi boleh 2 cara. Tangan ditiup, tangan dulu. Boleh juga muka dulu. Atau sampai ke sini. Ada alasannya, ada dalilnya. Fleksibel. Ada kelonggaran di sana sini. Yang penting mengerti caranya. Fahim 3 putri Abi Center ini? Iya 3 putri. Bagus. Semoga dapat antum juga paham ini. Cara bertayamum. Itulah nanti yang akan dipelajari sedalam-dalamnya ketika di sekolah calon ulama. Tahun ini kita buka di sini sekolah calon ulama khusus. Siapa yang hanya ingin membaca kitab kuning, belajar kitab kuning, tidak ada pelajaran umum. Hanya untuk 30 orang. Sekarang sudah 17, 16. Belum ada murid Abi Center yang mendaftar karena mereka ingin menjadi orang. Mereka ingin jadi orang, ingin terbang sejauh-jauhnya dari Abi Center. Kebanyakan dari orang Aceh, sudah 4 orang ya. SCU Sekolah Calon Ulama, program Salafiyah, izin resmi, ijazah resmi, sama dengan SLA, tapi khusus mempelajari kitab-kitab kuning. Untuk tahun pertama, pemantapan nahwu saraf, takallum, fikih dasar, adab dan tahfiz. Guru tahfiznya sudah datang dan akan datang satu lagi. Gedungnya sedang dibuat untuk laki-laki sana. Isi kapasitas 50 orang. Dengan biaya total anggaran 400 juta. Untuk perempuan sudah selesai asramanya. Maka siapa yang ingin masuk SMA IT, ini jalurnya. SMA IT Abi Center berprogram basis pelajaran pondok. Siapa yang ingin SCU, saya ingin jadi ustaz, jadi ulama, ingin melanjutkan ke luar negeri kalau Allah izinkan. Ini SCU, Sekolah Calon Ulama. Di SCU inilah berdalam-dalam gaji. Ada Ustaz Ridho, ada Ustaz Deno, ada Ustaz Deno, ada Ustaz Ridho, ada Ustaz Jumadi, ada Ustaz yang kakak itu
Jambi. Aziz. Ada Ustaz Bahri, ada Ustaz Bahran. Ustaz Bahran jangan dianggap enteng. Dia berdalam-dalam di pondok dulu. Berliku-liku beliau sampai ke sini. Kiranya sudah ada perempuan yang menunggu di sini, saya berliku-liku. Panjang ceritanya itu. Banyak guru-guru kita yang mendalam kajinya. Sudah dipersiapkan untuk spesial SCU. Ini dalam situ. Ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, ini untuk pemberitahuan kepada antum apa itu SCU. Kalau ada orang nanti tanya SCU itu dia SCU. Sekolah resmi, izin resmi, ijazah salafiyah, diakui, izinnya sudah terbit 3 tahunnya lampau ya. Terbit langsung. Sekarang dikhususkan SCU, sekarang tahun ini mulai 2024, 2005. Tapi untuk tahun pertama ya digratiskan semua, pendaftar pertama digratiskan semua. Tahun berikutnya belum jelas. Nanti habis uang habis. Kemudian masuk kepada pertanyaan ketujuh, cepat saja. Puan Rahmawati. Apa ini? Puan Rahma Az-Zahwa. Ada? Silakan kalau ada. Boleh duduk, boleh berdiri, mana dipilih? Duduk saja. Oke. Dari mana, Puan? Tiga Balai, mata orangnya 26. Yaitu, bukannya. Assalamualaikum sama ibu bapaknya. Ada. Oke. Puan Kanadila Saura. Dari mana? Kelas berapa? Kelas 7. Ada ibu bapaknya? Oke, assalamualaikum dulu. Inilah dia Kanadila Saura, 2 perempuan muslimah salehah. Tanya beliau berdua, apa hukumnya orang berkorban menerima daging korban? Itu bagus. Insyaallah besok ini kita korban lagi di sini ada 9 sapi. 8 sudah lebih. Mudah-mudahan cukup 9. Tahun yang lampau 6, tahun sebelumnya 4. Sudah 4 tahun kita, sudah masuk tahun ketiga kita korban di sini. 9 ekor sapi dengan kepalanya lengkap. Tanyanya, boleh. Peserta korban boleh memakan daging korbannya sendiri apabila telah dimasak. Haram hukumnya memakan daging korban walaupun korban sendiri tanpa dimasak. Dah, paham? Kulu at'imu wa adkhiru. Makan, beri makan dan simpan. Mula-mula dulu Nabi larang orang menyimpan. Tapi kemudian setelah banyak orang korban Nabi suruhkan menyimpan. Jadi dimakan boleh, disimpan boleh, dihadiahkan semua boleh. Yang tidak boleh dimakan nazar. Korban nazar harus diserahkan semua. Tapi korban yang sunnah muakkadah hukumnya ini boleh kita makan. Suka tidak suka terserah. Yang suka makan, yang tidak boleh bagi-bagi. Istilahnya dalam surat Al-Haji surat ke-22 ayat 36, at-kulu at-imu al-qani' wal mu'tar. Makan, beri makan kepada orang yang tidak meminta-minta tapi dia butuh, dan kepada orang yang nyenyeh meminta-minta. Oke. Selesai? Puan? Ada satu lagi ini. Pertanyaan nomor 8. Aisyah Azura, Cinta Amelia Putri. Ada orangnya? Cepat saja nih. Oke. Fizatul Hasanah. Semuanya salam sama ibu bapaknya. Oke. Aisyah Azura, Cinta Amelia, Fizatul Hasanah. Tanya beliau ini, apakah ada anjuran salat tahajud berjamaah? Abi doakan ketiga-tiganya rajin tahajud. Amin. Termasuk orang yang doanya makbul ketika tahajud, istighfarnya diterima, taubatnya diterima, permintaannya diterima. Amin. Tahajud boleh berjamaah. Dibolehkan berjamaah sebagaimana tarawih.
Tapi karena tahajud termasuk salat malam yang lebih utama untuk di rumah, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling utama itu bagi seorang di rumahnya, kecuali salat wajib di masjid. Lebih-lebih perempuan. Maka boleh dia asrama berjamaah. Apalagi murajaah. Bagi yang berkeluarga boleh berjamaah dengan suami atau istrinya, atau boleh sendiri-sendiri. Karena tidak ada perintah untuk berjamaah, tapi dibolehkan berjamaah. Itu jawaban ringkas Abi ya. Jadi kalau antum bangun semalam jam 2 sudah ada yang bangun. Abi tidak tahu siapa orang. Jam 2 sudah mulai bangun. Dan kemudian jam 4 sudah hampir bangun semua. Mudah-mudahan itu hal kebiasaan yang bagus. Da'bu namanya, da'bus solehin. Menyerah. Intinya boleh tahajud berjamaah diimami oleh seorang wanita. Kalau imam wanita boleh berdiri di depan, sebagai laki-laki boleh sejajar dengan saf pertama. Dua cara. Tapi perempuan tidak boleh bertahajud di masjid, di situ ada laki-laki. Laki-laki boleh tahajud bersama-sama di masjid atau di asrama. Ini jawaban ringkas Abi, karena waktu kita sudah habis. Ada 2 pertanyaan lagi yang tinggal. Abi jawab saja 1 menit cepat, tanpa menyuruh orang berdiri. Dari Azza Patian Nadira Siki Khalisa, pertanyaannya, apabila kita sudah minta maaf tapi kita masih enggan bertegur sapa lantaran malu, bagaimana itu? Tidak bertegur sapa, bermusuhan, mengikut teman, haram hukumnya melebihi 3 hari. Senin Kamis Allah buka pintu surga dan Allah beri ampunan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kecuali orang syirik dan kecuali orang yang masih bermusuhan antara dia sesama muslim. Ada syahna, saling bermusuhan, tidak tegur sapa, maka amalan puasanya, amal ibadahnya ditunda untuk terima, dosanya ditunda untuk diampuni. Jadi kalau sudah 3 hari, kembalilah bertegur sapa, kembali berbaikan. Tapi malu tegur sapa, ansur-ansur bertegur sapa. Ya, ringkas saja nih. Yang terakhir, Syakila Khalisa. Syakila Khalisa. Kelas berapa ini? Oke. Fika Purnamasari. Tanyanya, kenapa di Madinah, di Makkah atau di Masjid Nabawi imamnya 2? Ini. Imam 1 cuma. Cuma 1 lagi namanya sautul mubaligh, suara penyambung. Jika masjidnya besar, dikhawatirkan orang belakang tidak mendengar, tidak sampai suara ke belakang, atau tidak tahu orang gerak-gerik imam, boleh ada namanya sautul mubaligh, suara penyambung. Itu bukan imam. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram pakai itu. Bahkan di masjid-masjid tertentu yang luas, yang lapang, kalau dibutuhkan itu boleh, namanya sautul mubaligh. Bukan 2 imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Yang kedua itu namanya sautul mubaligh, suara penyambung. Tapi di masjid kita jangan pakai itu. Masjid kita masih terdengar suara ke belakang. Masih terdengar ke belakang. Tidak usah. Ya, ringkas saja dijawab. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan membaca doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.